Oke guys, balik lagi ke channel YouTube gua hari ini dengan gua Kevin. Hari ini kita kedatangan tamu lagi. Bukan tamu sih. Jadi yang di episode kemarin sebelumnya kan kita udah bahas tentang soal hubungan. Nah kali ini gua pengen bahas yang lain dari soal hubungan, tapi lebih ke soal pekerjaan. Jadi karena berhubungan kita itu tuh anak-anak baru yang baru lulus kuliah, jadi yang baru kerja beberapa saat lah, nggak lama tapi udah pernah ngerasain pengalaman kerja gitu. Nah, gue pengen tanya-tanya nih, gimana sih gitu perasaannya gitu pas waktu kerja di pekerjaan pertama, terus ekspektasinya apakah sesuai dengan realita. Oke, gue pengen kenalin dulu. Hari ini gue ngobrol sama dua orang yang kemarin udah pernah gue kenalin. Kali ini gue paksa lagi masuk ke video gue dengan sukarela tanpa bayaran. Nah yang ini kalian udah pernah lihat sebelumnya di video seblak gua, Hadi namanya. Jadi ini orangnya tuh jarang ngomong sih sebenarnya, jaim ya. Itu tahu lu. Nah oke. Jadi gue pengen nanya dulu nih soal kerjaan. Sebelumnya udah pernah kerja? Sudah. Udah pernah kerja? Oh udah. Udah. Berapa lama dari setelah lulus sampai pekerjaan pertama nganggur berapa lama? Dari lulus nganggur sekitar 2-3 bulan. 2-3 bulan? Iya. Kenceng lu? Wah, 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Oke, kan udah pernah ngerasain kerja nih. Iya. Gua nanya ke lu dulu, apa yang lu ekspektasiin pas waktu lu pengen dapat kerja pertama kali sama realitanya gimana? Oke, yang gue ekspektasiin profesionalisme. Profesionalisme. Iya, realitanya nggak ada. Coba, gimana itu? Kenapa bisa kayak gitu? Iya, gimana ya? Profesionalisme itu di perusahaan yang gue kerja itu hampir nggak ada sih. Hampir nggak ada, non-existent. Jadi ya gimana bilangnya? Berarti jelek ya perusahaannya? Hah? Berarti jelek ya perusahaannya? Jelek. Secara HRD. Secara HRD ya maksudnya. Ya, secara apa ya? Iya karyawan gitu kan. Culture SOP, kerja. Ya, culture kerja. Culture kerjanya itu dan SOP ya bisa dibilang nggak ada batasannya lah. Kerjanya itu benar-benar gila. Dan dipaksa kayak benar-benar dipres agar lu itu stres gitu loh. Itu kayak dipaksa lu supaya ini dong menderita jatuhnya kan. Iya, menderita. Ya itulah. Kelihatan kan dari tampangnya itu udah menderita. Udah sengsara. Tapi sekarang udah nggak lagi kan? Sekarang kan udah resign. Udah resign Udah gitu. resign. Udah jobless lagi Udah gitu. jobless lagi. Hebat. Padahal udah dapat kerja. Padahal enak kan ya sebelumnya kerjaan sebelumnya ya, tuh. kalau kerjaan sebelumnya itu bisa Secara dibilang gaji ya. Gaji dan benefitnya itu bagus. Enak banget. Gaji benefits selalu gue bisa bilang lebih tinggi dibanding perusahaan-perusahaan pada umumnya, terutama untuk orang yang fresh graduate. Berarti di atas UMR lah. Iya, dan bilang Sombong dikit nggak apa-apa lah Sombong ya. dikit. Sombong dikit nggak apa-apa. Lu kan lagi kerja nih sekarang. Wah. Ekspektasi awal dan realita. Ekspektasi gua tuh awalnya mulus-mulus aja tuh kan, sesuai yang gua pengen kan. Gua Maunya mulus. Mm-mm. Tapi akhir-akhir nggak bisa nyebut ini ya, lagi pandemi gini ya. ya Jadi ya gue jalanin aja. Kebetulan gue tanggal 31 ini udah resign. ciao lah ya. Jadi kebetulan dua orang ini tuh udah kerja dan ini udah resign dan ini bakal resign gitu. Iya. Buat bos gue yang di sana, gue say sorry lah ya. Jadi kalau misalnya andai kata dua perusahaan ini tuh ngelihat video ini ya inilah kata hati anak karyawannya ya gitu yang sudah bekerja di sana. Lu kenapa gitu sampai resign gitu? Apa yang nggak sesuai ekspektasi lo? Gaji? Untuk gaji tuh sombong dikit ya. Oke lah. Gue pengen tonjok ya rasanya. Untuk gaji oke lah. Cuma agak gimana gitu. Makin kesini kok makin melenceng gitu. Job desk-nya. Iya. Job desk-nya nggak sesuai dengan apa yang udah dijanjiin di awal gitu. Emang lu disuruh apa? Tunggu. Gue sebut gak ya? Lu ngedaftar sebagai apa dulu nih? Gua tuh di perusahaan ini nih jadi ilustrator. Ilustrator. Mm-mm. Dan
ya bikin gambar kan, konten-konten gitu kan. Benar. Dan pada kenyataannya lu ngapain aja? Gua jadi kepala gudang. Kepala gudang. Mantap sekali saudara-saudara. Gue pernah dengar kan Gila. lu sering ngantar-ngantar barang kan kalau nggak salah kan? Iya. Tampaknya ada suara kucing. Nggak. Lu ada ngantar-ngantar barang itu kenapa itu? Kok bisa gitu? Itu mungkin dari tempat ini. Tempat kerja Tempat sekarang. kerja sekarang ini lagi kekurangan orang. Gitu. Oh. Ya. Mungkin lagi lihat situasi kayak gini juga sih. Jadi kebetulan seorang atasan tuh melihat peluang itu. Oh, si Hadi nih kayaknya bisa jadi tambah job desk baru nih gitu. Tapi kan itu kan sebenarnya berarti nggak bakal selamanya kayak gitu kan? harusnya nggak seperti itu sih ke depannya. Harusnya kan. Tapi kenapa lu pengen cepet-cepet gitu resign? Soalnya tuh gue tuh punya mimpi. Oke, boy. punya mimpi. Gitu. Ada hal lain lagi nanti yang itu. Sekarang balik ke si Dedi. Kan tadi nggak sesuai ekspektasi pekerjaan lu. Iya. Karena pekerjaan yang lu dapatkan itu pekerjaan pertama dan nggak sesuai ekspektasi, gimana cara lu nanggapin pekerjaan itu? Lu ngejalaninnya itu Ya gimana? awalnya gue hajar aja gitu kan. Mungkin gue targetnya itu 1 tahun. 1 tahun. Kerja di sana ya pasti cabut gitu kan. Kenapa harus 1 tahun? Kenapa harus 1 tahun? Ya, buat nge-build portfolio. istilahnya. Portofolio udah ada pengalaman kerja gitu. Iya, 1 tahun minimal 1 tahun. Tapi setelah dijalanin makin gak realistik dan ya gue Nggak memungkinkan ya? memungkinkan untuk bertahan. Ya udah. Kalau dari job desk sendiri sih nggak melenceng ya. Cuma tetap di kafe, cuma merangkap. Maksudnya ada kerjaan lain lagi Iya, gitu. Kalau si Hadi kan dia melenceng, dia di kafe tapi melenceng ke bagian Kepala gudang. Ya, bidang inventory gitu kan. Tapi kalau gua tuh tetap sesuai bidang gua, tapi rangkap banyak kerjaannya. Jadi ada video, ada desain grafis, kan, ada musik grafis, kan, ada take Dan video, itu nggak edit video. di perjanjian awal emang nggak disebutkan lu bakal kayak gitu? Di perjanjian awal nggak, karena di perjanjian awal kan dia cuma cari desain grafis. Cuman cari desain grafis, Iya, dan- tapi lu di tengah jalan lu disuruh kerjain yang lain? Ya betul, karena gua kan awalnya itu kan direkomendasi sama temen gua masuk perusahaan itu. Gua bukan cari, gua direkomendasi. Nah, temen gua bilang kerjaannya apa? Di kafe, istilahnya desain grafis gitu kan, ngedesain konten buat sosial media. Ya udah, gua coba tes. Walaupun peminatan gua kan videografi, tapi ya nggak apa gua tes. Nah, dalam pas masa pekerjaan, ya itu disuruh rangkap. Apalagi ya perusahaan gua kan network marketing kan, bakal banyak acara di tiap minggunya, dan itu bakal istilahnya berat banget sih disuruh bikin Lu banyak video. pas waktu disuruh kayak kerjain yang lain kayak gitu, lu nggak ngomong gitu? Lah kan gua job desk-nya gini. Enggak, gue nggak ngomong. Nggak ngomong karena nggak berani atau Nggak berani karena ya namanya fresh graduate kan. Iya sih. Gue nggak istilahnya nggak berani dengan lantang bilang gue mau minta banyak, itu nggak bisa. Jadi ya gue kerjain aja. Tapi menurut lu wajar nggak sih kalau misalnya lu ngomong kayak gitu? Sorry pak, ini Di dunia yang perfect wajar. di dunia yang perfect Ya, di wajar. dunia yang sempurna ideal itu wajar. Tapi pada faktanya- pada faktanya ini bukan dunia yang perfect. Kan padahal kan sebelum kerja masuk ke dunia kerja nih, Aha. kan gue yang di sini yang pertama kali kerja dibanding 2 orang ini. Ya. Lu selalu ngomong kan? Sombong. Lu selalu ngomong. Aha. Eh, Gua selalu ngomong. Iya, lu selalu Ya, ngomong. ya. Emang bos lu nggak bisa apa kayak gini? Kan harusnya tuh kan kayak gini, pekerjaan tuh pulang jam 5 jam 5 selesai udah nggak ada kerja lagi kan. Iya. Masuk tetap kayak gini. Kalau lu kerjaan job desk kayak gini, ngapain lagi harus ngerjain yang lain? Lu Betul. kan selalu ngomong gitu. Gue selalu ngomong gitu. Dan pada akhirnya lu Pada ngerasa akhirnya aja. gua merasa. Dan gue tetap berteguh pada pendirian gue bahwa itu bukan hal yang benar. Memang. Iya. Tapi kebanyakan di Indonesia kayak gitu. Iya. kan. Gue mau nggak mau istilahnya gitu kan. Mau nggak mau ikuti karena ya pekerjaan pertama, dan gue juga butuh duit. Waktu itu gue lagi pengen beli komputer istilahnya. Jadi ya Ada target. Ada target. Makanya lu maksa pengen. maksa pengen bertahan gitu. Udah tercapai kan tapi Udah capek makanya resign. itu tuh udah tercapai aja tapi mau resign. Oke. Nah, di lu nih. Wih, Lu lagi. kalau misalnya karena sekarang kan lu nggak sesuai ekspektasi karena ada job lain kan yang harusnya bukan kerjaan lu. Lu nanggepinnya gimana ke bos lu? Gua sih selama 3 bulan terakhir sih ya kalau gua lihat. Gua tahan-tahan aja. Langsung aja gua ajuin resign, nggak pakai solusi-solusi segala macam itu. Lu nggak Pas
nggak nanya apa gitu, bos kan kerjaan saya harusnya gini bos. Tapi kayaknya bos tuh udah sadar itu Oke. kerjaan gue tuh udah melenceng, tapi masih kayak kok makin jadi gitu. Lu nggak takut gitu kalau misalnya lu resign lu nggak ada pemasukan? Ada orang tua sih Oh pasti. ya, bener sih, emang nggak ada pemasukan buat jajan lah ya, beli ini beli itu nggak bisa emang. Cuma mau fokus, ada hal lain yang pengen difokusin. setidaknya untuk sekarang kan lu makan masih sama orang tua juga kan. Nah. At least meskipun nggak ada pemasukan masih bisa lah hidup Masih setidaknya. bisa hidup ya. Nah beda sama gua nih ceritanya. Curhat. Giliran gua nih, gua udah kerja di 2 perusahaan. Perusahaan pertama gua cuma tahan 4 bulan doang. Itu karena gua nggak kuat kerjanya tuh. Soalnya passion gua tuh bukan ke sales, tapi karena gua demi bangun portofolio, ya sama kayak yang lu bilang minimal setahun lah gua ada kerja. Gua paksain itu. Ya, jam 10 udah keliling door to door nawarin produk gitu, panas-panasan, pulang jam 5, kadang meeting sampai jam 12 dan sering gue selalu dibilang ya jalanin aja gitu. Pekerjaan pertama tuh emang susah gitu. Ya nggak ada salahnya sakit-sakit di awal kan, daripada nanti itu bakal enak gitu. Jadi ya dijalanin aja gitu. Lagian katanya juga cuman baru beberapa bulan gitu. Gue selalu dinasehatin orang tua gitu. Dan gue susah jadinya pengen ngobrol, pengen nanya ke orang. Ya jawabannya tuh selalu ya udahlah jalanin dulu. Gue ngerasa kalau gue paksa gue yang sakit. Iya. Ya lu bayangin jam 10 gue keliling gitu. Gue nggak passion dan gue nggak kuat fisik gue. Gue dipaksa kayak gitu. Ya gue nggak tahan. Dan gue resign. Kalau gue resign gue harus ada backup. Kalau gue nggak ada backup ya gue nggak makan. Karena gue di sini bener-bener sendiri. Gue ngerantau. Gitu. Dan orang tua gue udah bilang kalau gue resign jangan pernah minta apa-apa ke gue. Jadi itu alasan nggak mau resign dulu. Iya. Sebenarnya dalam hati pengen resign, ya gitu. Enggak. Sebenarnya ya di pekerjaan awal gue pengen resign. Memang pengen resign banget gue. Dari awal masuk, pertama gaji udah nggak sesuai sama apa yang gue lakuin. Memang gue fresh grade, tapi gue merasa gue ada nilai gitu. Nggak segitu kan. Gue dapat pekerjaan kedua, gue karena dibantu sama teman gue, rekomendasi juga. Iya. Sampai sekarang bidang sama tapi setidaknya lingkungannya lebih enak lah. Ya gue sih jalan-jalanin aja sih untuk sekarang ini. Gue nggak bilang gue pengen resign atau ada terpikir, tapi gue selalu mikir kalau gue resign gue makan apa gitu. Beda sama 2 orang ini jadi. Karena kalau gue resign ya gue nggak bener-bener nggak ada pemasukan, gue nggak ada duit. Jadi ya masing-masing orang ada ini kan. Iya, ada kondisi. Ada kondisinya masing-masing. Nah, gue pengen nanya nih, kenapa sih di Indonesia tuh work-life balance tuh susah banget? Lu dulu. Work life balance susah. Wah, itu pertanyaan yang sangat-sangat susah itu. Sangat-sangat. Itu butuh studi kasus S3. Enggak, tapi yang lu kan udah ngelamar kerja dan kita juga ada beberapa teman yang udah kerja gitu. Aha. Kita udah ngeliat mereka kayak kadang pulang masih kerja gitu. Kenapa sih gitu banyak di Indonesia itu tuh work life balance tuh susah gitu? Apa karena memang budaya di sini yang Budaya Asia sih. Budaya Asia faktor utama. Tapi ya nggak semua perusahaan gitu. Ada beberapa teman yang perusahaan itu enak, progresif gitu kan. Tapi budaya kerja Asia itu kan apa? Istilahnya dibilangnya itu kalau bisa keras mati-matian ya mati-matian mau kerja istilahnya gitu. jadi lebih gue lihat memang kayak di sini tuh lebih semakin banyak jam kerja lu semakin baik ya. Iya, itu budaya Asia itu mementingkan jam kerja dibanding nilai produktivitas itu sendiri. Makanya sering salah gitu kayak bos tuh kadang gue udah bayar lu segini, lu kerjalah selama-lamanya gitu maksudnya tuh. Iya. Semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin iya. Sampai lu mati kan gitu. Sampai Ya. keringat pun mungkin nggak keluar lagi. Sampai lo bunuh diri. Tapi emang susah berarti kan Iya, di iya, sini. iya. Tapi salah nggak sih kalau misalnya kita sebagai anak yang fresh grad gitu mengharapkan itu di pekerjaan awal? Menurut lu Kenapa? work life balance? Mengharapkan work life balance. Gue bilang nggak salah sih. Kan lo mengharapkan sesuatu yang istilahnya pada hakikatnya benar. Jadi ya nggak salah. Nggak salah. Nah, Tapi kalau gue mematokkan sesuatu mindset gue harus dapat work life balance di pekerjaan pertama. ya boleh-boleh tapi
jangan ekspektasi jangan terlalu tinggi. Karena ujungnya bakal susah ke kita kan. Iya, jadi lu jangan ekspektasi bahwa lu perusahaan pertama lu tuh bakal memberikan work life balance yang bagus. Karena kalau lu expect gitu ya susah. Lu realitanya bakal ngehancurin ekspektasi lu. Nah gitu. Karena Sedih jarang banget. perusahaan Asia tuh ya jarang yang kayak gitu, istilahnya gitu. Perusahaan Asia. Iya. Kalau lu sendiri, menurut lu udah butuh berapa lama gitu kita bisa dapat pekerjaan work yang dianggap work life balance? Kayaknya Setelah kita lulus ya, berapa lama gitu? menurut gua pribadi sih kayaknya nggak mungkin itu ya Nggak di mungkin. Indonesia, nggak mungkin. Berarti tergantung perusahaan kan. Tergantung perusahaan. Kalau misalnya kita hoki dapat perusahaan yang bagus, ya berarti itu Ya betul. itu apa? Memang jalan yang hoki lah ibaratnya Ya, itu buat kita tuh. beruntung. Bisa dapat kerjaan kayak gitu. Tapi ya, gue sering dinasihatin sih memang kerjaan awal tuh ya jangan terlalu neko-neko gitu. Neko-neko tuh kayak Ya, lo pilih-pilih gitu. Jalanin aja gitu apa yang ada. Tapi jangan sampai karena kita ngebet pengen kerja apapun dilakuin. Itu Iya. salah juga. Nah, itu beda. Kalau itu beda, itu kan istilahnya kalau udah ngebet duit, itu kerjaan apapun yang baik itu bukan keahlian lu atau bukan passion lu jalanin ya itu beda cerita. Maksudnya kan kita udah dapat kerjaan yang pengen kita cari Ya. sesuai dengan bidang kita, tapi kondisi kerjanya itu tidak manusiawi dan tidak dengan sesuai dengan standar pekerja gitu lah. Tapi kan kadang ada yang sampai saking apa ya kayaknya tuh kayak nggak ada duitnya gitu, pengen cepet-cepet cari Ya, kerja. Kalau itu beda cerita, itu udah kondisi hidup yang lain lagi. Oh, itu kan- kita normal, kita masih normal, masih dalam proses normal. Ada satu tuh. Jangan mentang-mentang kita tuh fresh grade ya. Perusahaan yang rekrut fresh grade tuh sekenak hati gitu ke orang fresh grade. Jadi dia tuh ya udah ada fresh grade, ya udahlah anggap remeh lah, dia kerja mati-matian lah. Toh kayak gitulah. dianggap bawah gitu. Iya, dianggap bawah gitu. Sedih banget lah aduh. Tapi kan sebenarnya memang ada satu sisi ada benarnya sih. Ketika lu fresh grade, kalau selama lu kuliah nggak ngapa-ngapain, wajar dikasih harga pas. iya. Dan Di Indonesia itu semua fresh grade dinilai gitu. Dinilai kayak gitu. Ini bedanya sama luar ya. Ini. Karena di Indonesia itu standar edukasinya kan rendah. Di tingkat edukasi aja kita Universitas Indonesia itu di ASEAN ya. Kita itu nggak yang tertinggi. Kita tuh gue koreksi ya kalau gue salah itu kita itu di daerah-daerah middle to bawah gitu lah. secara tingkat Iya, makanya perusahaan di Indonesia itu kayak menilai semua universitas di Indonesia itu ya hampir maksudnya Hampir semua. hampir semua universitas di Indonesia itu nggak layak untuk istilahnya dibeli. Kalau kita gini ya, kita kayak pakai analogi klub sepak bola gitu. Lu Ya. lulusan akademi ini kan, ya. lu mau masuk, gue pengen masuk lu ke klub gua, kan gue bayar lu kan, dan gue memperlakukan orang itu dengan baik supaya dia tuh nyaman di klub gua. Nah di Indonesia tuh nggak kayak gitu. Di Indonesia itu kita lulusan tuh yang cari pekerjaan, bukan para perusahaan yang cari apa benih-benih apa namanya talenta, kayak gitu. Karena edukasi di Indonesia tuh nggak bagus. Selain kurang ya kurang bagus. kalau nggak bagus sih ya Di dunia terlalu nggak bagus. Di dunia nggak bagus. Di dunia itu kita rendah banget. Oh. Nah, kita tuh nggak gitu pentingin edukasi. Edukasi kita itu nggak benar-benar nggak oke lah, gue bisa bilang oke. nggak oke. Jadi- di dunia nggak oke. Jadi pesan untuk Bapak Nadim dari Dedi seperti inilah kondisinya ya. Semoga nanti nextnya Itu baru satu faktor. Faktor Ya. kedua budayanya. Yang katanya dulu bilang kita sering dinasihati bahwa udahlah pekerjaan pertama jangan neko-neko. ya. Dari kata-kata itulah yang ngebuat perusahaan itu lebih ngepres Oh, lu dalam iya, bekerja. Jadi kita sebenarnya nggak boleh ngebilang kepada anak kita atau istilahnya kepada bawahan kita, kayak istilahnya lu punya teman yang udah kerja, lu ngomong ke dia yang belum kerja, ngomong bahwa dengan kalimat pekerjaan pertama tuh jangan pilih-pilih. Nah, lu ngomong gitu, lu secara tidak langsung itu lu meneruskan generasi culture budaya. ya, Nah, tuh. lu meneruskan generasi culture budaya pekerjaan yang dimana ngepres fresh graduate. Nah, dengan lu ngomong kayak gitu,
mindsetnya. Iya, mindsetnya. Jadi iya sih. Karena perusahaan tahu bahwa anak fresh graduate itu pasti nggak bakal neko-neko. Makanya di Jadi, press makanya semua. di-press. Jadi ya istilahnya bukan cuma dari perusahaannya tapi dari pekerjanya juga harus istilahnya pemikiran jangan gitu. Jadi memang untuk ngubah hal itu tuh butuh banyak aspek Iya, ya. tapi itu salah satu dari sekian banyak faktor. Nggak cuma itu doang, tapi yang lain juga berpengaruh. Oke, jadi sekarang saran nih dari lo buat mereka-mereka yang fresh grad mau cari kerja. Apa nasihat lo? Ya, jangan niku-niku. Enggak. Jadi kalau yang buat fresh grade, ya saran tuh cari pekerjaan yang sesuai dengan bidang kalian. Misalnya, gua nih DKV nih kan misalnya, kayak Dedi itu juga DKV. Misalnya lu dalemin di fotografi, ya lu carilah di bidang fotografi gitu, nggak usah yang lain apa coba. Kalau bisa dapat yang itu ya. Kalau bisa. Kalau kan. bisa. Tapi kan kadang susah gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak sesuai, Kalau nggak sesuai, tapi ada peluang nih. dan tuntutan survive hidup, ya diterima dulu sih. Terima dulu. Tapi jangan sampai nanti itu pekerjaannya tuh bawa beban ke kita kan intinya gitu. Ya, jangan sampai Karena ya beban satu sisi sendiri sih. kita hidup di negara apa ya istilahnya berkembang, baru mau berkembang. Memang katanya udah jadi berkembang ya Indonesia. Ya, udah berkembang. Tapi situasi kondisi kehidupan masyarakat di sini kan masih ya kayak gitu, banyak yang susah gitu. Masih kan. ngambang. Itu masih ngambang. Jadi ya kita nggak bisa pungkiri juga sih orang pasti bakal ngelakuin apa aja demi apa makan bisa makan. Demi makan, iya. ya. Jadi ya mau gimana? Kita Kalau- bukan negara maju. Kalau dari lo gimana? Dari gua apa? Oh saran. Saran buat mereka-mereka. Saran ya kalau gue bilang kondisinya ini kita ambil yang kondisi standar ya, kondisi standar bukan yang susah. Kalau standar gue saranin kalau bisa entrepreneur langsung entrepreneur. YouTuber ya. Hah? Itu bukan entrepreneur langsung bikin usaha. Pebisnis. Ya, Bisnis. Modal kan nggak ada tapi. Nggak usah pakai modal sekarang istilahnya lu bisnis juga nggak perlu modal kan. Istilahnya. Kayak online shop. online gitu juga bisa. Jadi pokoknya entrepreneur aja, cari ide. Ya. Kalau bisa, ya kalau lu benar-benar sukses ya entrepreneur tuh lu nggak usah kerja langsung jalanin. Soalnya banyak orang yang gue dengar ya, yang entrepreneur nggak mewah amat, jual kue, tapi omsetnya itu bisa puluhan juta per bulan. Jual kue gitu kan, buka usaha rumahan gitu kan. Nah keluarganya bisa masak sesuatu, jual-jual di online gitu. Nah karena tujuan dari kayak online gitu, kayak Tokopedia itu untuk apa bahasa Indonesia enable, untuk memungkinkan tuh seluruh golongan masyarakat tuh untuk membuat usaha sendiri tanpa adanya Toko. beban toko dan modal yang besar gitu. Oke. Ya kalau gue setuju sih. Jadi kalau menurut gue sendiri ya bagi yang fresh grad gitu berisik cuy. Jadi kalau buat gue tuh ya yang fresh grad boleh pilih-pilih, tapi ada batasnya dalam pada kadar tertentu. Jangan sampai batasnya yang terlalu tinggi itu bikin lu tuh susah cari kerja gitu. Iya. Karena ya kasihan di diri lu sendiri gitu kan, lu udah nggak ada duit mau yang cari, tapi karena standar yang ketinggian akhirnya gitu. Ya kayak yang Hadi bilang itu, yang penting kalau misalnya ada peluang dan lu memungkinkan buat kerja di sana ya lakukan aja gitu. Ya memang nggak mungkin memang itu bukan jalan lu, tapi karena sekarang yang itu yang terbuka ya dicoba dulu gitu. Dicoba dulu. Yang penting bisa survive dulu. Ya. Makan. Bisa makan. Kalau nanti selama menjalani bakal ada feel-nya lah gitu Ya kita kan. ya itu memang kesusahan generasi kita sekarang sih. Kalau istilahnya kalau misalnya nanti generasi kedepannya itu semua orang itu bakal mengalami kayak globalisasi yang seperti negara maju, contoh di Amerika, ya kita nggak usah lagi pakai konsep kayak gitu. Kalau misalnya Indonesia itu negara maju ya kita nggak usah lagi pakai konsep yang kayak gitu kan, istilah kita bilang. Kita nggak usah lagi susah-susah saya cari duit, kita bisa usaha langsung kan. Kita doakan yang terbaik. Iya, karena itu kondisi Indonesia sekarang itu nggak memungkinkan untuk berpikiran seperti itu. Oke. Kayak gue bilang kalau bisa usaha sekecil apapun nggak masalah. Oke, jadi sekian aja video dari gua. Semoga bermanfaat tentang bukan pekerjaan sih, kayak apa ya? Pengalaman kerja buat teman-teman yang pengen nanti cari kerja dan yang udah mau di semester akhir yang lagi nyari kerja ya, mungkin aja video ini berguna. Memang kita tuh bukan orang yang
apa ya, kayak Pintar, bukan ya, sok pintar. bukan sok pintar. Kita hanya orang biasa yang Iya. sudah pernah ngerasain kerja. Betul. Di Kita nggak kerja. bijaksana kok. Kita nggak bijaksana kok. Tapi kita apa? Sok bijaksana. So Oke, iya, so iya. jadi ditunggu aja video nextnya, mungkin gua akan bahas tentang hal-hal lain lagi. Bisa juga kalian bisa request kalau pengen gua nanti bahas tentang apa. Siapa tahu nanti gua punya teman yang bisa kasih pendapat yang menurut gua tuh Cocok dengan topik. cocok lah dengan topiknya gitu. Oke, sampai di sini video gua. Dadah.